Selain terkenal memiliki aneka kuliner yang lezat seperti tacos, Meksiko juga ternyata memiliki sejumlah kuliner yang sangat unik, bahkan cukup ekstrim untuk kita santap. Tercatat dari mulai sop daging manusia, daging anjing, ulat hingga tanaman kaktus pernah menjadi hidangan favorit orang-orang Meksiko. Berikut 6 jenis makanan unik dan ekstrim orang Meksiko. Pozole merupakan hidangan prakolonial dan merupakan salah satu hidangan tertua di Meksiko yang sudah eksis sejak tahun 1325. Pozole yang dikenal saat ini adalah sop berisi biji jagung rebus, salada, bawang, oregano, lemon, lobak, alpukat, cabai, dan tortilla dengan kaldu ayam atau daging babi suwir sebagai komponen utamanya. Namun, tahukah Anda, di zaman prahispanik, komponen utama dari sup pozole adalah daging manusia. Sup daging manusia ini merupakan hidangan seremonial utama orang Mexika atau orang-orang Aztec. Konon, orang-orang Aztec kuno membuat pozole dari daging manusia yang berasal dari orang-orang yang dikorbankan, yang hatinya dicabut dan dipersembahkan kepada para dewa. Tubuh mereka dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam kuah pozole sebelum kemudian disajikan sebagai hidangan istimewa untuk bangsawan Tenochtitlan. Namun jangan khawatir, pozole yang dihidangkan di Meksiko saat ini bukan berisi daging manusia lagi, melainkan daging babi atau daging ayam atau bahkan ikan laut yang dapat dinikmati oleh siapa saja. Soloid Conchle atau Soloid Conchli adalah jenis anjing asal Meksiko yang tidak berbulu dengan masa hidup sekitar 12 hingga 14 tahun. Pada 12 Agustus 2016, pemerintah Mexico City mendeklarasikan anjing Soloid Conchli ini sebagai warisan budaya dan simbol kota Meksiko. Jenis anjing ini pernah menjadi makanan tradisional favorit dalam budaya Meksiko. Menurut sejumlah sejarawan, para pendeta Tlaxcaltec menjadikan anjing tak berbulu tersebut untuk dikorbankan di kuil utama dan dimakan sebagai persembahan kepada para dewa. Selain itu, anjing Soloid Conchli juga merupakan hidangan lezat yang biasa dinikmati oleh raja-raja Aztec. Selain sebagai menu spesial bangsawan Aztec, anjing ini juga dipercaya sebagai pemandu spiritual, pendamping dan penyembuh, seperti yang digambarkan dalam film animasi Coco. Ulat mage tumbuh di antara daun batang dan akar tanaman mage. Mage adalah tanaman sejenis kaktus yang memiliki banyak duri. Ulat mage umumnya berwarna putih, sedangkan ulat yang berwarna merah disebut mechiquil. Ulat mage umumnya disajikan bersama tortilla dengan tambahan saus sambal yang pedas. Kedua jenis ulat ini dimakan dengan cara digoreng atau dibakar. Rasanya sangat gurih, mirip dengan kentang goreng, namun dengan tekstur yang lebih lembut. Meski demikian, ada juga orang yang berani makan ulat mage ini dalam keadaan hidup loh. Berani coba? Gusanus de mage ini termasuk makanan langka. Karena itulah, harganya lumayan mahal. Harga satu piring kecil ulat mage mencapai sekitar 120 peso atau sekitar Rp85.000. Selain digoreng, ulat mage juga dapat dibikin menjadi garam yang enak dan gurih. Nama garamnya chiniquil atau garam ulat. Garam ulat mage ini merupakan resep asli dari zaman prahispanik Oaxaca dan dipersembahkan khusus bagi bangsawan Aztec. Untuk dibuat menjadi garam, ulat mage ini terlebih dahulu dikeringkan, lalu dibakar, dan kemudian digiling hingga menjadi serbuk. Setelah itu, serbuk ulat mage dicampurkan dengan garam dan cabai de arbol. Escamoles yang dikenal dalam bahasa sehari-hari sebagai Caviar Meksiko adalah larva dan kepompong semut yang dapat dimakan dari spesies Liometopum apiculatum. Jenis makanan ini paling sering ditemukan di wilayah Guanajuato, Hidalgo, Puebla de Zaragoza, Tlaxcala, dan sekitarnya. Escamoles telah dikonsumsi di Meksiko sejak zaman Aztec. Rasanya seperti mentega dan pedas dengan tekstur yang mirip dengan keju cottage.
Larva semut ini disajikan dengan berbagai cara, seperti digoreng bersama mentega dan epazote. Una llamada que pone a cada historia su final. Vuelvo a perder. Nopales merupakan jenis kaktus yang dapat dimakan dan memiliki manfaat bagi tubuh. Kaktus atau nopales ini merupakan salah satu makanan favorit orang Meksiko. Daun kaktus biasanya dimasak dengan cara digoreng atau dipanggang untuk dijadikan lalapan atau tumisan sebagai hidangan pendamping dari menu utama seperti tacos. Rasanya sedikit asam dengan tekstur yang lembut dan berlendir seperti lidah buaya. La suerte no se hizo pa' un perdedor. Sementara itu, buah nopales disebut tuna atau pir berduri. Tuna ini menjadi salah satu buah yang paling disukai orang Meksiko. Buah tuna ini memiliki beberapa warna, seperti tuna hijau yang rasanya manis segar, tuna merah dengan rasa yang manis empuk, dan tuna kuning dengan rasa yang asam.